Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Salam Banten, jumpa lagi dengan saya Saifuddin dalam acara Bincang Bareng seputar Banten. Hari ini sangat spesial sekali. Kenapa dikatakan spesial? Karena materi yang akan kita bahas memang materi yang sangat menjadi prioritas. Bukan hanya menjadi prioritas dari pendidikan kali ini, tapi menjadi prioritas dari Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma, yaitu terkait dengan pendidikan gratis di Provinsi Banten. Ya. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat spesial juga. Kenapa? Karena yang hadir kali ini adalah Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Herianto. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan minta eksplorasi dari Pak Kabid untuk mengekspor tentang pendidikan gratis di Provinsi Banten. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah akademisi dari Untirta, pengamat pendidikan juga, pemerhati pendidikan, yaitu Bu Dr. Ipah Emma Jumiati, MSI. Saya lebih sering panggil Bu Ipah. Bu Emma. Bu Emma. Terima kasih Bu sudah hadir di sini, dan nanti akan ada sudut pandang yang beda mungkin atau bisa jadi sama dari akademisi terkait dengan pendidikan gratis di Provinsi Banten. Warga seluruh Banten. Jadi kalau kita bicara pendidikan gratis, memang sejak lama ya Banten sudah memprogramkan pendidikan gratis. Tetapi waktu itu baru menyasar sekolah negeri, SMA, SMK, SKH, tapi yang negeri ya. Tapi sejak kepemimpinan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusuma, program pendidikan gratis diperluas, yaitu menyasar sekolah SMA swasta, termasuk Aliyah, Pak ya? Yang dikelola, belum ya? Belum. Aliyah belum. Jadi baru sekarang menyasar pendidikan sekolah menengah atas swasta. Nah, seperti apa gambaran tentang kebijakan tersebut? Pak Haryanto silakan untuk mengeksplor tentang program pendidikan gratis yang hari ini tadi sudah menyasar sekolah swasta. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama saya ingin menyapa dulu ya warga seluruh Banten. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa hadir ya, tetap buka acara talk show, dan sampaikan terima kasih juga Pak Moderator, ya. Pak Aep. Terima kasih. Kemudian hadir dari Untirta Ibu Dr. Emma. Terima kasih sudah kita gabung ya, join di acara ini ya. Ini merupakan acara yang strategis ya, bagaimana kita mempublikasikan, kita menginformasikan kaitan dengan program-program strategis khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Terkait dengan tadi ya tema acara ini, salah satu kita disinggung terkait dengan program sekolah gratis. Perlu kami informasikan bahwa memang program sekolah gratis ini merupakan salah satu program ya, program strategis Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ini sudah menginjak tahun kedua Pak. Ini sudah masuk implementasinya di tahun kedua. Jadi program ini sudah dimulai tahun kemarin, tahun pelajaran 2025-2026, dan sekarang masuk di tahun kedua, tahun pelajaran 2026-2027. Kemudian dari sisi sasaran sendiri, kalau secara statistik sih mungkin dapat kami informasikan bahwa untuk tingkat partisipasinya atau keikutsertaan program ini tadi disampaikan, ini sesuai kewenangan kita provinsi, bahwa satuan pendidikan yang di bawah kewenangan provinsi itu adalah SMA, SMK dengan SKH. Untuk sekolah gratis ini memang dikhususkan untuk jenjang sekolah swasta. Berarti ada SMA swasta, SMK swasta, dengan SKH swasta. Kemudian secara statistik atau infografisnya, Pak Gubernur juga sering menyinggung bahwa sekarang
sudah sekitar 801 ya yang sudah mengikuti program ini. 1000 Pak. 801 Orang apa ribu? sekolah. Oh, Oh sekolahnya. pendidikan. Oh sekolahnya ya. Itu gabungan ya dari SMA, SMK dan SKH dengan total jumlah murid kurang lebih di angka 60.000 lah ya yang sudah. Nah di tahapan kedua ini, di tahun kedua ini memang tingkat partisipasinya, jadi mungkin perlu kami informasikan di tahapan pertama tahun kemarin itu penerima manfaatnya kelas 10 Pak, baru kelas 10 tahun ajaran 2025-2026. Kemudian di tahun kedua ini sudah menyasar penerima manfaatnya adalah kelas 11. Dan rencananya di tahun 2027 nanti ini jadi kelas 10, 11, dan 12. Semuanya dapat program itu. Semuanya insya Allah dapat. Pak mau potong sebentar aja. Kalau yang 800 sekolah ini yang swasta aja ya? Atau Swasta dengan negeri? aja. Swasta aja. Oke, lanjut Pak. Baik, jadi yang ikut program ini memang program ini sifatnya tidak wajib. Iya. Jadi lebih ke kerjasama Pak ya, yang bukan mau ya, yang bersedia lah, bersedia bekerja sama menjalankan program ini. Makanya dari total populasi mungkin dari program disampaikan dari total keseluruhan ini SMA partisipasinya sekitar 45% dari jumlah sekolah swasta sebanten baru 45% yang bergabung di program ini. Kemudian SMK 78% dan SKH 49%. Jadi bukan belum semua sekolah, tapi tidak semua sekolah juga yang memang sudah bekerja sama untuk menjalankan program ini. Kemudian hal lain kaitan dengan program sekolah gratis mungkin secara garis besar ini program ini untuk tentu saja tujuannya adalah untuk tadi ya untuk meringankan atau menghilangkan beban pembiayaan dari pihak orang tua. Iya. Jadi orang tua tidak lagi berpikir biaya investasi, biaya operasi, tapi hanya fokus di biaya personal aja. Iya. Apa tuh biaya investasi? Contohnya untuk gedung, alat, ya segala macam itu namanya biaya investasi. Kemudian biaya operasi ya biaya untuk pelayanan sekolah, pelayanan pembelajaran. Iya. Nah kalau biaya personal itu yang melekat di diri peserta didik. Contohnya Seragam. seragam itu masih ditanggung oleh pihak orang tua. Jadi yang ditanggung itu apa operasional sama investasi ya? Investasi. Jadi ada skemanya kan, ada pembiayaan dari BOS, ada dari PSG. Ini bagaimana PSG ini menguatkan ya, artinya BOS memang sudah ada, tapi ini memang perlu didukung juga. Iya. Karena sisi kebutuhan penganggaran memang masih perlu support gitu ya dari APBD, terutama tadi ya dalam rangka meringankan beban lah. Jadi orang tua kan nggak usah mikirin lagi SPP gitu ya dan lain-lain, karena itu sudah di-cover oleh PSG atau program sekolah gratis. Program sekolah gratis. Baik Pak, ini yang menarik tadi itu pertama ada pernyataan bahwa tidak semua atau belum semua SMA atau SMK swasta yang mengikuti program ini. Yang kedua juga tidak ada paksaan. Jangan-jangan ada yang nolak Pak program ini atau gimana itu maksudnya? Tidak bersedia bekerja sama. Belum bersedia. Belum bersedia. Belum bersedia. Belum bersedia mungkin dengan berbagai pertimbangan Pak. Contoh kan misalnya di daerah tertentu ada sekolah yang kategorinya sekolah sudah bertaraf internasional. Oh gitu ya. Jadi mungkin dampaknya juga ya kaitan dengan pembiayaan ya. Pembiayaan. Artinya kan artinya mungkin sekolah tertentu memang udah punya segmen juga ya. Segmen apa namanya peserta didiknya. Jadi sebenarnya dikembalikan ke keputusannya di masing-masing sekolah. Iya. Mohon maaf Pak, termasuk yang kan kalau pondok pesantren atau sekolah yang ada di pondok pesantren atau yang ada asrama begitu boarding ya, itu kan memang iurannya itu sudah termasuk biaya makan gitu. Nah itu yang berkurang apa tuh nanti ketika program itu masuk ke pesantren yang ada sekolahnya itu? Iya. Yang ada boardingnya ya. Jadi di pesantren memang mungkin kita ketahui bersama ya, mungkin ada namanya pembiayaan living cost ya. Iya. Living cost. Jadi kan ada biaya hidup lah, termasuk mungkin di asrama biaya makan lainnya. Nah, jadi yang di-cover oleh PSD ini hanya untuk biaya operasional. Jadi kalau biaya makan tadi ya, yang sifatnya itu melekat larinya ke biaya personal. Pribadi itu ya, personal itu ya. Iya. Artinya harus jelas juga ya bahwa gratis
Bukan sekolah berarti berasrama itu bukan berarti semua gratis di cover juga. ya hanya biaya operasional. Gitu. Jadi Operasional. kalau misalnya akumulasi awalnya per bulan sekian, maka ketika program sekolah gratis masuk Iya. dikurangi beban yang dari provinsi itu mungkin Mbak ya, Ya, seperti yang itu. khusus kaitan pembelajaran. Ya, yang Iya. berkurang lah. Kaitan dengan- Paling tidak berkurang, bukan dihapus. Yang berasrama itu bukan hapus biaya, tapi nanti mungkin ada pengurangan biaya sehubungan dengan ada program sekolah gratis. Begitu. Baik, makasih Pak. Sekarang saya ke Bu Emma. Ini soal, ya oke lah, gratis itu dibutuhkan oleh masyarakat karena memang menyangkut biaya juga, karena tidak semua juga mampu untuk membiayai anak sekolah. Iya. Cuman ada harapan pasti dari masyarakat. Ini soal jaminan bahwa gratis itu tetap berkualitas seperti apa? Oke, baik. Baik ya, pertanyaan yang menarik ya, Ya. dan tentunya memang ditunggu ya oleh warga sedulur Banten untuk melihat lebih dekat ya program sekolah gratis ini. Nah, karena kalau saya kan melihat ini dari sisi perspektif public policy ya, Ya, kebijakan publik. Saya kira pendidikan gratis itu harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan untuk memperluas kesempatan dan membangun modal Ya, ya. manusia seperti itu. Jadi bukan semata-mata sebagai program pembebasan biaya sekolah. Begitu kan, kita harus melihat ini unsur keberlanjutannya Ya, ya, gitu kan, sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi jangan cuman oh ini gratis, tapi kita lupa gitu bahwa apakah program sekolah gratis sudah mempertimbangkan aspek keberlanjutannya atau Keberlanjutan. tidak. Jadi Ya, harus ya. dipikirkan. Ah, Dan memang investasi paling penting adalah investasi sumber daya manusia gitu. Ya terlepas itu sekolah negeri atau sekolah swasta, saya yakin ya bahwa masih seperti itu ya, bahwa investasi terbesar, terpenting adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Nah, kemudian secara prinsip ya, kebijakan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia ini minimalnya kan akan mengurangi ya hambatan biaya pendidikan gitu. Tadi kan disampaikan oleh Pak Herianto ya bahwa walaupun tidak semuanya di cover ya pembiayaannya, itu juga saya harus mengapresiasi ya bahwa pemerintah Provinsi Banten sudah memiliki program gitu ya. Walaupun mungkin secara bertahap tidak bisa semuanya itu di cover ya oleh pemerintah Provinsi Banten, tapi perlu kita apresiasi ya, karena sudah ada upayanya seperti itu, dan mudah-mudahan sih ini bisa terus ditingkatkan. Ya kalau sekarang mungkin yang gratisnya baru biaya apa tadi Pak? Operasional, tapi besok mungkin ya ada biaya-biaya yang lain yang bisa di biaya pelatihan. Betul, ditambahkan. Jadi nggak cuman sekolah, tapi nanti siswa itu diberikan berbagai kompetensi gitu. Ya Pak Aib ya, seperti itu ya. Baik, mungkin soal itu Bu, soal ini kan gratis. Ibu mungkin ada penekanan dari Ibu sebagai akademisi bahwa pendidikan ini bukan hanya sekedar akses, bukan sekedar kemampuan, tapi juga output dari mereka itu seperti apa. Betul. Sehingga nanti mereka bisa kompetitif ketika mau masuk kerja untuk SMK misalnya, atau mau masuk perguruan tinggi kompetitif juga gitu. Iya, betul. Gimana jaminan kualitas dari program pendidikan gratis dulu? Jadi kita harus begini ya, ini kan program ini baru terimplementasi tahun kedua gitu kan. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu tinggi ya pada tahapan implementasi yang baru sebentar begitu. Artinya kita harus melihat, kita harus mengevaluasi bagaimana capaian ya daripada program sekolah gratis di tahun pertamanya begitu. Nah, kalau itu sudah ada dan itu bisa kami evaluasi ya bagaimana sudah seberapa jauh lah tingkat keberhasilannya begitu. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu luas gitu ya kalau apakah sudah ada evaluasi dari pelaksanaan di tahun 2025 kemudian itu kan menjadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan tahun yang sekarang. Pasti harus ada evaluasi ya Bu. Yang pasti harus dievaluasi. Perbaikan ke depan ya gitu. Betul. Baik Pak Kabid.
Tadi ya soal ini ya, soal apa bahwa oke, tadi sudah ada beban berkurang dari masyarakat, gitu. Tapi kemudian juga tadi Pak soal bagaimana output dari sebuah pendidikan itu. Apakah jaminan kualitas ada terjamin terkualitas meskipun gratis atau justru jangan-jangan kualitas berkurang begitu. Seperti itu. Nah kira-kira seperti apa Pak Kabid soal itu? Baik, terima kasih Pak Moderator, ini pertanyaan tajam terus ya. Dikurangi, sebenarnya udah dikurangi juga nih. Iya. Baik, jadi artinya gratis tapi tetap bermutu Pak. Bermutu ya, baik. Artinya gratis tapi tetap bermutu, ini berjalan beriringan sebetulnya ya, sejalan. Tinggal bagaimana agar gratis dan bermutu. Memang kami Dinas Pendidikan sudah menyusun ya mekanisme pengendalian mutu. Iya. Salah satunya bagaimana program sekolah gratis ini dikaitkan dengan mutu gitu. Jadi, kan bicara program sekolah gratis itu salah satunya kalau kita lihat dari Probis ya, mungkin masuknya di aspek input ya, sumber daya ya. Dana. Tapi dana ini bagaimana dikaitkan dengan mutu, salah satunya langkah konkretnya misalnya dari proses penganggaran ya, perencanaan penganggaran. Kan bagaimana sumber-sumber anggaran yang ada misalkan dari BOS, dari PSG ini, dari sumber dana yang berbeda, itu masuk di perencanaan penganggaran itu menyentuh aspek mutu. Iya, betul. Ya, standar nasional pendidikan kan ada tuh 8 standar. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya? Kan kita sebenarnya punya instrumen juga yang pengukuran mutu, mungkin Bu Dokter juga sudah ada akreditasi, ada juga kita raport mutu. Nanti dari raport mutu ini coba kita evaluasi, kita analisa aspek mana yang memang kira-kira perlu ditingkatkan, perlu diintervensi lewat anggaran. Itu yang ditingkatkan. Jadi artinya tetap ada controlling juga, tidak serta-merta ini masuk terus ke sekolah, tapi dari tata kelolanya tetap di perencanaan penganggarannya dikaitkan dengan mutu. Supaya nanti kalau bicara input proses, nanti outputnya bisa berdampak terhadap mutu lulusan. Gitu. Baik. Pak, dari hasil evaluasi kan tahun pertama itu mungkin belum maksimal ya, karena penganggaran itu dilakukan pada saat Pak Gubernur belum lantik kalau tidak salah ya. Yang pertama itu. Sudah. Oh, udah juga ya. Nah, Udah. Awal. Itu evaluasinya gimana Pak? Dari awal misalnya seperti apa, lalu kemudian ada perbaikannya seperti apa nih yang kedua ini? Jadi kalau kita kembali lagi ke mungkin ke pendekatan manajemen ya Pak ya. Manajemen kan bicara kita dari sistem ya, pendekatan sistem dari input, proses, output, outcome sampai dengan dampak. Nah kemarin kan di awal kita bicara penguatan di input dulu, bagaimana ketersediaan anggaran. Kan lumayan ya anggarannya cukup besar juga. Anggaran sisi regulasi anggarannya aman. Baru masuk itu ke tahapan skema kaitan dengan proses penyaluran. Bagaimana anggaran yang ini bisa tersalur, masuk dulu ya ke sekolah, bisa dimanfaatkan. Nanti masuk ke tahapan proses, bagaimana pemanfaatannya ini efektif nggak gitu. Nah baru nanti ke tahapan bicara output. Bagaimana dari prosesnya menghasilkan output ya. Dari output memang tadi sesuai tema kegiatannya memang ditariknya ke SDM yang maju. Itu udah tahapannya ke dampak Pak. Jadi kalau saya menyimpulkan mungkin skema berpikirnya, kerangka berpikirnya dari roadmap sederhananya Pak ya. Misalkan kita 5 tahun. Nah 5 tahun ini untuk milestone-nya tahapan ke-1 anak bisa bersekolah. Kan akses tujuannya. Bagaimana anak-anak lulusan SMP ini tidak putus sekolah bisa melanjutkan ke SMA, SMK swasta. Kita bukakan aksesnya, kita kuatkan anak bisa bersekolah. Mungkin di tahapan kedua ini kerangka berpikir, artinya kerangka berpikir logisnya Pak ya. Tahapan kedua anak yang sudah bersekolah kita tahan, jangan sampai putus sekolah, jangan sampai drop out. Di tahapan ketiga bagaimana anak itu lulus dengan baik. Ya, di tahapan keempat bagaimana anak memiliki kompetensi, punya daya saing, kemudian dia bisa melanjutkan kalau SMA, dan untuk SMK bisa bekerja. Nah itu tahapan selanjutnya. Mungkin roadmap terakhir baru bicara bagaimana kontribusi dari output tadi, anak udah penyerapan lulusannya ke perguruan tinggi negerinya banyak, anak yang bekerja di perusahaan juga banyak, itu pasti berdampak positif terhadap tadi peningkatan SDM Banten.
Jadi Baik. kalau kita berpikir memang harus kita susun dulu roadmap-nya dulu Pak ya. Siap. Gitu. Baik, menarik ya. Jadi saya mungkin ke ini ya, ke soal akses. Soal tadi ya, Bapak bicara akses, tapi kemudian dalam laporan reses DPRD Provinsi Banten misalnya, saya sering dengar seperti itu. Jadi hampir di setiap daerah pemilihan itu menyampaikan bahwa masyarakat masih mengadukan soal akses ini, terutama pendidikan gratis negeri khususnya untuk sekolah negeri. Jadi masih begitu banyak orang yang atau calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Begitu. Itu hampir setiap reses itu disampaikan oleh masyarakat itu. Jadi akhirnya kemudian muncullah gagasan memperbanyak unit sekolah baru, misalnya seperti itu, membangun unit sekolah baru atau kelas baru gitu, membangun atau menambah kelas baru, Menambah gitu, kelas. ruang kelas baru. Nah itu soal akses yang kemudian kan harapan ada pemerataan pendidikan, ada kesempatan pendidikan yang berkeadilan, gitu. Ada kesempatan pendidikan yang terbuka untuk siapapun. Nah Bu Emma menyikapi itu gimana solusinya kira-kira itu? Baik, ini bener ya Pak ya, pertanyaannya langsung ini ya, jos ya. Baik, ya sering juga kan kita mendengar kata pendidikan itu harus berkualitas, kemudian harus inklusif Ya, dan untuk siapapun. betul ya, berkeadilan. Artinya kan dari semua level ya, Ya, tingkatan di masyarakat itu bisa mengakses ya pendidikan tersebut. Nah, memang membuka akses pendidikan itu adalah langkah yang sangat penting. Ya, seringkali kan tadi ya ditanyakan oleh masyarakat di daerah konstituen ya. Ini siapa sih yang bisa mengakses sekolah gratis ya ataupun di level yang lebih di luar itu begitu kan? Tetapi ketika seseorang sudah setiap anak gitu ya setelah dia masuk sekolah, nah pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah nih. Ya kan tadi sudah diterima ya Pak ya, sudah diterima di sekolah. Nah harus memastikan bahwa mereka juga memperoleh kualitas pendidikan yang relatif setara gitu. Ya mengingat juga kan Banten memiliki karakter wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang juga tidak sama, ya tidak seragam. Jadi intervensi pendidikan itu tidak dapat menggunakan pendekatan yang sepenuhnya seragam juga gitu Pak Raib. Nah kalau saya melihat dari data Badan Statistik ya, itu menunjukkan bahwa pada September 2025 tingkat kemiskinan di pedesaan Banten itu mencapai 6,27%. Ini lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sekitar 5,35%. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa konteks sosial ekonomi wilayah itu harus menjadi pertimbangan ya dalam merancang kebijakan pendidikan. Nah, itu menjadi tantangan yang pertama gitu. Tuh ya. Nah, tantangan yang kedua adalah seringkali kan dikeluhkan juga ya oleh masyarakat mengenai jumlah guru ya atau bahkan kecukupan gurunya. Kecukupan itu dari sisi juga bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas guru dan juga proses pembelajaran gitu ya. Itu juga jangan sampai pendidikan gratis itu menjadi kebijakan yang kurang optimal gitu kan. Apabila kemudian membebaskan biaya tapi tidak memperbaiki kualitas pembelajarannya begitu. Nah, kita juga harus memastikan guru itu tadi ya kembali lagi ya, kalau gurunya kurang kompeten berikan gitu ya, pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan. Nah, kemudian juga unsur kepemimpinan sekolah nih Pak gitu ya, kepemimpinan yang baik bukan hanya di pemerintah provinsi punya gubernur yang hebat itu bagus, kemudian ada juga aparatur
negara ya, aparatur sipil dan seperti Pak Haryanto, terima kasih ya sudah bisa hadir. Nah, sudah bagus-bagus. Nah, kita juga harus memperhatikan juga kepemimpinan di sekolahnya, gitu. Karena beliau yang akan mengambil keputusan di tingkat sekolah gitu. Ya akan di manajemen seperti apa sih? Itu juga akan tergantung dari aspek kepemimpinannya. Nah, kemudian betul Pak, bagaimana sih sarana pembelajaran itu memadai? Nah, kadang mau tidak mau di era sekarang apalagi ya, itu keberadaan teknologi misalnya itu akan sangat membantu proses ya pembelajaran itu berjalan lebih optimal. Ya misalnya kalau siswanya itu tidak bisa hadir sepenuhnya, maka lakukan pembelajaran secara daring misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau saya melihat sebetulnya Pemprov tuh udah punya Pergub Pak ya. Ya, Pergub nomor 15 tahun 2025 yang bicara tentang program sekolah gratis. Ya, di sana juga disampaikan bahwa program sekolah gratis dengan peningkatan mutu pendidikan itu sudah mendasarkan diri pada standar nasional pendidikan dan pengukuran. Nah, karenanya ada rapot pendidikan. Nah, menurut saya ini sudah bagus nih ya Pemprov Banten melahirkan Pergub tersebut, karena kemudian juga harus memperhatikan aspek pembiayaan itu diikuti dengan tuntutan mutu dan akuntabilitas. Itu tantangan yang kedua. Nah, tantangan yang ketiga adalah bahwa tadi ya kita bicara inklusivitas. Ya, kita tuh jangan mengartikan inklusif itu hanya sebagai memberikan kesempatan kepada anak untuk masuk sekolah. Ya, inklusif itu berarti memastikan anak dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan maupun kebutuhan yang berbeda tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Begitu ya. Ya, karena itu kebijakan pendidikan harus memperhatikan kelompok yang berpotensi tertinggal. Kalau yang kaya nggak usah dipikirin ya Pak Aib ya, karena mereka sudah punya sumber daya semuanya gitu. Tapi yang tertinggalkan harus kita perhatikan lebih. Ya, bukan menggunakan rata-rata provinsi sebagai satu ukuran keberhasilan begitu. Nah, di situ Pak, ibaratnya kampus itu bisa menjadi knowledge partner ya bagi pemerintah daerah dengan kegiatan tridharmanya. Ya, sepertinya itu dulu ya. Bu Ipa, Bu Emma. Jadi tadi kan memang katakanlah, mohon maaf Pak, ketika ada pendidikan gratis yang sudah juga menyasar ke swasta, ini persoalan akses juga mungkin ya. Jadi siswa itu tetap masih banyak yang ingin ke sekolah negeri. Iya. Nah, kemudian karena kapasitasnya berkurang, tidak seimbang antara jumlah calon siswa dengan daya tampung dari sekolah SMA maupun SMK negeri, akhirnya banyak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Nah, hak-hak seperti itu kira-kira gimana Bu Emma? Apa Didik nanti wajib membangun seluruh? Iya, kalau mengenai pembangunan sekolah kan bukan di ranah kami ya, gitu ya. Karena mungkin kan ada dorongan lah dari akademisi. Iya, kalau kami sih secara proporsional saja gitu kan. Ketika memang anak nggak bisa diterima ya di sekolah negeri, maka salah satu jalan keluarnya gitu kan adalah mendorong mereka sekolah di sekolah yang non negeri. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Sepanjang gitu kan. tadi kualitas. Betul ya, sepanjang kualitas ya tetap juga betul. Kompeten, gitu. Betul. Baik Pak, ada nambah PR berarti. Selain akses sekolah itu, tadi Bu Emma menyatakan ada misalnya pemerataan, bukan hanya pemerataan lembaga pendidikan, tapi justru tenaga pendidikan juga. Jangan-jangan nanti lebih banyak di kota, nah sementara di daerah kurang. Padahal kalau dilihat dari data statistik yang disampaikan Bu Emma, itu tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi di desa dibandingkan di perkotaan. Artinya
kalau melihat angka itu dan atau pendidikan juga bisa berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan, itu harusnya ada prioritas penempatan tenaga pendidik di wilayah. Betul. Yang lainnya tadi soal kepemimpinan sekolah. Nah, kira-kira seperti apa? Kalian tuh menanggapi dulu. Ini kaitan konteksnya pemerataan pendidiknya ya. Ya, ya. Ya, memang bicara tantangan pendidikan, Pak. Kita tapi saya belum bergerak ke Situ ya. pendidik dulu ya. Kita harus bicara akses dulu, Pak. Iya. Akses dulu ya, Karena masih akses baru dan- ya. Akses tadi salah satunya akses kaitan pembiayaan. Ya. Ini kan sudah diintervensi lewat program sekolah gratis. Iya. Tapi memang tidak serta-merta program ini menyelesaikan semua urusan. Pak, Betul, juga. betul. Ini ada memang tantangan lain yang memang perlu diintervensi juga, Pak, intervensi tambahan. Ini kaitan dengan geografis. Iya. Jadi anak itu bersekolah udah digratisin tapi rumahnya tetap jauh ke sekolah. Iya, iya. Faktor geografis kan. Nah, berarti di situ hadir juga intervensi lain, contoh akses jalan. Nah, ini kan kalau bicara ini udah bicaranya lintas sektor, Pak ya. Iya, Bang Andra dong Pak Nah, programnya. Anda hadir. Oh iya, betul ya. Program Andra Jelas ya. kan? Jadi artinya memang dinas pendidikan ini kita nggak di satu sektor saja. Jadi harus keroyokan juga. Iya. Sekarang sekolahnya udah bagus, tapi misalkan jauh gitu kan. Iya, jalannya rusak juga. Jalannya rusak. Nah, di situ harus ada akses hadir. Iya. Tapi sebetulnya ini memang kolaborasi ini luar biasa, Pak. Contoh sekarang kan pemerintah pusat juga turun sekolah rakyat. Iya. Nah, itu salah satunya untuk daerah pelosok. Iya. Yang ini belum tersentuh kabupaten, ini belum tersentuh provinsi, hadir pemerintah pusat bentuk sekolah rakyat. Rakyat. Iya. Nah, ini sebetulnya inovasi terobosan tadi untuk kaitan bicara akses, Pak. Ini baru satu poin ya. Kan tantangan kita yang disampaikan akses, mutu, relevansi, daya saing dengan tata kelola. Iya. Ini kita baru menyentuh akses satu. Belum ke mutu ya, belum ke daya saing. Ya, Tapi bentak sama kan berbarengan Pak. ya, peningkatan ini akses dan pemerataan layanan kesempatan melalui pendidikan. Yang kedua peningkatan mutu, relevansi daya saing pendidikan. Iya. Ketiga tata kelola dan pencitraan. Ada Jadi pencitraan juga Pak. Kalau kita artinya gini, program keberhasilan kita kan memang perlu disampaikan. Iya. Jadi konteksnya pencitraan di sini bagaimana program-program kita kayak ini nih sekolah gratis program bagus nih. Berarti kan harus dipublish, diedukasi supaya bisa masyarakat bisa mengakses, Pak. Iya. Minimal informasi-informasi ini bisa didapatkan dengan baik. Nah, memang kalau bicara 8 standar tadi ada standar pendidik salah satunya, Pak ya. Itu kata Ibu betul tadi bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Betul. Secara jumlah dan secara mutu. Mutu itu kan nanti dimensinya ada kekualifikasinya, ada ke masa kerja, ada ke pengalaman dan lain. Iya. Bicara kuantitas salah satunya satu bicara kekurangan, yang kedua bicara pemerataan. Iya. Memang secara faktual itu tantangan kita, Pak. Satu sisi Kekurangan iya ya. kalau sekolah terus nambah kan gurunya harus nambah juga. Iya. Gitu. Itu harus diimbangi dan saya pikir ini memang harus kolaborasi, Pak. Kolaborasi dengan pusat, salah satunya kementerian. Betul. Nah, untuk sarana kolaborasi itu sudah ada. Jadi di samping APBD ada juga bantuan pusat, banper. Iya. Contohnya revitalisasi, bantuan digitalisasi. Itu untuk proses percepatan juga larinya ke program Bapak Presiden juga ya, PHTC. Program hasil terbaik cepat gitu. Oh ya. Jadi sekolah ini nanti kedepannya tidak ada sekolah rusak lagi gitu ya. Minimal kan kita dihubungkan dengan BSAN tuh, budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, konteks kata amannya tadi salah satunya sarana, Pak. Iya. Jangan sampai anak sekolahnya rusak, ada kekhawatiran juga Jauh psikologis lagi. ya. Iya. Anak lagi belajar gubrak Tiba-tiba gitu kan. iya. Tiba-tiba ambruk ya. Jadi mungkin dimensinya cukup luas, Pak ya. Tapi kalau bicara tenaga pendidikan memang betul, Bu. Itu salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Iya. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi terus dengan kementerian. Contoh salah satunya kan sekarang banyak workshop diklat ya. Kaitan guru yang diselenggarakan oleh Pempa-TK atau kementerian. Itu kita Iya. aktif. Kompetensi Provinsi ya, kita peningkatan dorong. kompetensi guru ya. Misalkan dengan BPSDM juga ada. Jadi kita salah satunya itu untuk Iya. dan perguruan tinggi juga itu. Iya. Kan kita bicara resource sharing ya. Kan contoh Pemprov dengan Menteri kan sudah MOU ya. Iya. Nah, itu dijabarkan juga di OPD-nya kaitan dengan lingkup tupoksinya masing-masing. Iya. Begitu, Pak. Baik, tadi kalau ada tantangan Bu dari kalau tadi Bu Emma yang nantang Pak Kabinet tadi, kemudian mungkin yang agak di ujung ini yang pertama mungkin soal tadi Pak, bagaimana kemudian peran strategis dari
perguruan tinggi dalam rangka membangun atau mengembangkan pendidikan di Provinsi Banten gitu. Karena mau nggak mau kan pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder sehingga kemudian bisa menemukan sesuatu yang bisa dibanggakan begitu, bisa dikembangkan. Gimana Bu peran perguruan tinggi? Ya, sepertinya itu sudah harus terus ya ditingkatkan ya, karena eranya kan sekarang itu adalah kolaboratif governance gitu. Di seluruh bidang termasuk bidang terutama ya bidang pendidikan. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Haryanto bahwa Untirta juga sudah membuka semua ya kerjasama gitu untuk peningkatan program pendidikan melalui kegiatan Tridharmanya. Ya, pendidikan pengajaran dengan mungkin tadi bertukar resources ya, sumber daya pendidik dengan melalui kegiatan katakanlah misalnya kuliah kerja mahasiswa atau kemudian ada program-program magang ya di mana Untirta punya resources dosen-dosen ya dari tentunya dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan itu bisa kan membantu untuk pengembangan kompetensi SDM di Provinsi Banten, katakanlah menjadi tutor atau menjadi fasilitator, menjadi pelatih begitu Pak ya. Dan itu bisa berjalan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten dan juga bisa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami sering Pak diberikan lokasi pengabdian itu di jauh-jauh Pak, ya tentunya di wilayah Provinsi Banten yang tidak terpusat di kota, tapi kita lebih banyak ditempatkan di daerah-daerah yang memang katakanlah punya kebutuhan yang lebih khusus gitu Pak Aib. Ya karena saya juga ngalamin ya, jadi DPL tuh di daerah yang pernah mengalami tsunami, ya pernah mengalami gempa yang kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Nah kami diterjunkan ke daerah-daerah seperti itu. Yang program kami diantaranya adalah tadi untuk membantu program pendidikan dari mulai anak usia dini, kemudian dasar dan juga menengah sampai dengan ke perguruan tinggi. Siap. Artinya disesuaikan juga karena memang daerah yang jauh dari jangkauan memang lebih yang itu ya lebih membutuhkan dari para akademisi dan lain-lain. Iya, betul. Menarik sebenarnya, masih banyak hal yang banyak sekali bisa kita eksplor ya di pembicaraan hari ini. Iya. Kenapa? Karena memang pendidikan itu memang hak setiap orang, sehingga kemudian respon orang terhadap pendidikan juga pasti sangat tinggi karena setiap orang tua juga punya anak dan kemudian juga akan bersekolah, jadi akhirnya perhatian terhadap sangat tinggi. Baik, mungkin karena waktu ya tidak terlalu banyak yang kita bisa manfaatkan pada kesempatan kali ini, dan mungkin di akhir ini kita ingin mendengarkan closing statement dari dari dua narasumber. Yang pertama dari Pak Haryanto, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bu Dokter. Ya. Pertama kami aturkan apresiasi, terima kasih. Kami sudah diundang hadir di acara ini, merupakan acara yang strategis ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan, terkait adanya program yang menurut kami ini program yang sangat bermanfaat, ya bermanfaat bagi masyarakat karena tadi bisa tujuannya adalah untuk meringankan pembiayaan orang tua yang menyekolahkan anaknya sekarang tidak berpikir lagi masalah itu, ya jadi bisa fokus mendorong peningkatan akses anak-anaknya bisa bersekolah, dan memang untuk keberhasilan program ini kita butuh dukungan kolaborasi ya dari berbagai pihak. Sekarang kita biasa sebut dengan pentahelix ya Bu ya. Iya. Kolaborasi pentahelix, ada 5 aktor, ada termasuk media nih ya. Pemerintah, ada unsur swasta itu masyarakat, unsur perguruan tinggi, Ibu sampaikan tadi ada resource sharing dan termasuk R&D ya. Iya. Research and development juga. Kemudian unsur media yang membantu kita fokus bagaimana program ini bisa dicerna dengan baik, disosialisasikan ya Pak ya, sehingga bisa maksimal dari sisi manfaatnya. Ya kami berharap mudah-mudahan
program ini bisa terus berjalan dan harapannya terus didukung oleh berbagai pihak ya demi suksesnya atau keberhasilan dari program ini. Sekali lagi untuk membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan tadi memajukan SDM di Provinsi Banten. Iya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herianto. Pak Bu Emma, silakan Bu. Oke, baik warga sedulur Banten Sedulur ya. Banten. Tentunya kita hilangkan itu ya persepsi bahwa sekolah gratis itu adalah bantuan untuk orang miskin gitu ya. Tetapi bahwa pendidikan itu adalah hak dan investasi publik. Ya, ketika seorang anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang baik, yang kemudian juga mendapatkan manfaatnya bukan hanya anak tersebut, tapi secara luas manfaatnya adalah bahwa kita akan melahirkan tenaga kerja yang lebih kompeten, kemudian juga masyarakat yang lebih produktif dan generasi yang lebih mampu ya menghadapi perubahan. Kemudian bagaimana sih merubah mindset masyarakat itu? Jawaban saya sederhana ya, bukan dengan hanya slogan saja, tetapi dengan membuktikan bahwa tadi betul ya, gratis tetap bisa berkualitas, bahwa sekolah tetap memiliki standar, bahwa guru tetap profesional, kemudian juga anggaran dikelola secara transparan. Pendidikan gratis bukan berarti menurunkan standar, tetapi justru pendidikan gratis harus menjadi kesempatan bagi kita untuk menaikkan standar pendidikan di Banten. Dan saya juga mengapresiasi tentunya ya Pak Gubernur Pak Andra Soni ya, karena beliau juga alumni ya dari dari alma mater Untirta gitu. Dan dinas pendidikan menjadi leading sektornya ini perlu perlu didukung. Baik, warga seluruh Banten, itu tadi perbincangan, dialog, diskusi terkait dengan program pendidikan gratis di Provinsi Banten. Dan mudah-mudahan sih program itu terus disosialisasikan supaya juga tidak ada salah paham dari masyarakat bahwa jangan-jangan pendidikan itu semuanya dibiayain. Ternyata kan belum semuanya dibiayain, meskipun tadi juga ada harapan dari Bu Emma ke depan bisa jadi nanti ada rencana ke depan yang memang bisa membiayai seluruh biaya pendidikan siswa-siswa di Provinsi Banten. Itu mungkin diskusi yang pada hari ini. Terima kasih Bu Emma sudah hadir, sudah memberikan penjelasan. Terima kasih kembali. Program pendidikan gratis. Pak Herianto, terima kasih. Sama-sama. Salam buat Pak Kadis. Siap. Baik, terima kasih semuanya, dan saya Saifuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.